Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Akmal Yusuf, NIM A1C021046, Prodi Akuntansi kelas A semester 1. Ingin mempresentasikan tugas kewarganegaraan mengenai identitas nasional. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Sedangkan kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terkait karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Sehingga secara umum, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Sedangkan menurut salah satu ahli, yaitu Kalaen 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Materi yang kedua yaitu pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Umumnya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya dijadikan menjadi identitas nasional. Hal ini yang menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perdebatan dan pertikaian yang berlarut-larut. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Yang pertama yaitu faktor objektif. Faktor ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan dan beriklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya bangsa Indonesia. Faktor yang kedua yaitu faktor subjektif. Faktor ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu faktor primer. Faktor ini meliputi etnis, teritorial, dan bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itulah lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat yaitu faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Yang kelima yaitu faktor penarik. Faktor ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapi menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Yang keenam yaitu faktor reaktif. Faktor ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama, identitas fundamental. Identitas fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang atau berdirinya sebuah bangunan.
Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental ini meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentunya menuju pada Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila sudah memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan selain Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga yaitu identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Materi selanjutnya yaitu mengenai unsur identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bendera Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit saja, kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya Hari Sumpah Pemuda. Namun ketika pemerintahan kolonialisme, bendera merah putih dilarang untuk dikibarkan. Akhirnya bendera merah putih menjadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Bahasa ini diawali sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan karena bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa. Yang ketiga, lambang negara Indonesia. Pasal 36A UUD 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatukan rakyat Indonesia yang heterogen. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Panitia Lancana Negara yang diketuai oleh Sultan Hamid yang kedua. Lambang ini akhirnya disempurnakan oleh Soekarno dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950. Yang keempat yaitu semboyan bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dari Empu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Yang kelima yaitu lagu kebangsaan Indonesia. Pasal 36B UUD 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Dan yang terakhir yaitu dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.